Bentar. Apa sih openingnya Farin dulu? Biar samaan. Oh, oke. Tahu. 3, 2, 1. Tutup pintu. Versi Indonesia. Aduh. Ya, selamat datang di podcast Bawa Diri, podcast yang membahas tentang cerita-cerita patah hati yang mempengaruhi bagaimana cara kita membawa diri sampai ke setelah kita dewasa. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Bintang tamu permanen. Bintang tamu permanen yang punya koleksi 900-an cerita patah hati. Ada apa? 986. Oke, untuk topik hari ini kita sudah pilih topik yang anti mainstream ya. Biasanya patah hati itu yang berhubungan sama orang lain. Kali ini kita akan pilih topik yang patah hatinya berhubungan atau pengalaman traumatisnya berhubungan sama buku. Nah, buku itu nggak bisa dibilang bagian penting dari kehidupan semua orang ya, karena ada orang yang menganggap buku penting, ada orang yang menganggap buku nggak penting. Tapi minimal karena kita semua pernah sekolah, pasti kita pernah punya buku sekolah dan biasanya bagi anak sekolah buku sekolah itu ya penting gitu. Nah, untuk membuka cerita kita hari ini, kita akan dengar sharing dari Johan tentang cerita patah hatinya yang berhubungan sama buku sekolah. Ya, gimana Kak Johan ceritanya? Tolong nickname-nya jangan Johan, please banget ini. Oke, nickname-nya diganti jadi apa? Yohani aja kenapa gitu, kepanjangan. Oke, boleh. Yohani. Oke. Yohanika. Udah Anak UI, Yohani anak aja. UI, iya. Semester 5. Cari tuh ntar. Aduh. Oke. Gimana ceritanya? Ini langsung aku nih. Oh, iyalah, bintang tamu Kenapa duluan. Iya, dimulai dari yang paling traumatis. Ya. Usually we start slow gitu. Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa mulai ceritanya pelan-pelan kok. Kami ngerti. Jadi suatu hari, Oke. di suatu hari yang cerah tahun 2000 berapa? 2004. Itu umur berapa itu? 5. Oh, belum sekolah. Umur 5. Aku masuk TK umur 3 tahun. Jadi umur 5 tahun udah kelas 1 SD. Oh, gitu. Iya. Kak Frima umur berapa tuh tahun segitu? 2004 itu saya udah debat ya. Jadi kamu baru masuk SD, saya udah berdebat sama orang-orang. Oke. Terus? Oke. Kan kamu umur 5 udah masuk kelas 1 SD. Terus? Di suatu pagi tiba-tiba aku dipanggil papa dari kamar. Lagi siap-siap mau berangkat gitu maksudnya. Siap-siap mau berangkat. Hari sekolah. Hari sekolah berarti. Iya, hari sekolah. Lagi siap-siap mau berangkat. Papa siap-siap mau ke kantor, mama siap-siap mau ngajar, aku siap-siap mau sekolah. Terus aku masih di kamar, habis mandi dan segala macam. Terus tahu-tahu ada ribut-ribut lah di luar. Yang mana udah biasa, jadi nggak terlalu kaget gitu. Ya udah gitu. Walaupun nggak ngerasa nggak enak, tapi ya udah. Terus tiba-tiba namaku dipanggil, namaku disebut sama papa maksudnya. Terus aku keluar lah, posisinya papa lagi duduk di meja makan, terus mama juga di situ tapi mama berdiri. Berdiri di meja makan. Papa kamu duduk di meja makan, mama kamu berdiri di meja makan. Kenapa nggak pada duduk di kursi ya? Namanya juga lagi tegang. Duduk di kursi meja makan, udah. Seneng nggak? Oke. Terus ceritanya lagi mau makan, tapi posisinya udah nggak enak gitulah. Kalau tahu lah ya, maksudnya kalau udah kelihatannya orang berantem gitu. Terus tapi papa manggilnya bukan dengan teriak gitu loh, tapi nadanya, tapi mukanya serius gitu. Terus aku keluar, terus aku tanya kenapa, terus papa ambil semua barang, ambil semua bukumu, tas, seragam, pokoknya perlengkapan sekolah lah. Terus bawa ke sini gitu kan. Ini Oktober 2004 ya. Terus aku bingung kan, it never happened before, so aku bingung, tapi karena udah terlanjur ngeri, jadi gue ambil lah gitu kan. Mama nggak ngomong apa-apa. Aku ke kamar, aku ambil. Kebetulan kan mau ke sekolah kan, jadi emang siap semua di atas kasur kan, kayak seragam segala macam karena emang mau sekolah. Aku ambil semua, terus aku bawa ke luar kan, tapi kan belum dibilang mau disuruh taruh mana, baru bawa ke sini. Jadi aku bawa keluar, terus udah di luar, terus papa bilang, ya udah lempar ke halaman belakang gitu. Terus Kok lempar?
Iya terus disuruh lempar ke halaman belakang. Terus aku ngeliat mama dong gitu kan kayak. Ya. Minta konfirmasi ya. Nah, betul. Terus dia mengangguk, turuti saja nak, gitu. Matanya berbicara begitu. Ya pokoknya gitulah betul. Sebenarnya sih betul. Cuma wordingnya agak lucu. Enggak, wordingnya agak terlalu novel gitu. Enggak, Gimana tapi tuh? benar. Enggak yang tadi Kak Prima bilang. Maksudnya betul. Aku ngeliat ke mama diem aja, bilang ya gitulah. Matanya bilang ya udah gitu. Terus aku lempar lah nggak aku lempar sih, aku nggak ngikutin lempar, aku bawa ke halaman belakang, aku taruh di atas rumputnya. Hmm. Terus papa ngikutin dari belakang, ya udah terus nggak babi bu, terus dibakar gitu. Saya ngambil minyak tanah terus dibakar. Terus terus uh, terus dia berangkat kerja kayak nothing happen gitu loh. Oh, oke. Jadi Dia berangkat kerja. dalam rangka apa itu dia bakar buku di belakang? Marah sama mamaku sih kayaknya. Jadi waktu itu kayaknya mamaku bangunnya kesiangan or something, atau makanan nggak siap tepat saat dia udah mau makan. Terus marah, terus kalau marah ya biasa kalau marah kemana-mana gitu. Oh. Nah, jadi sambil kita mendengarkan cerita itu, kita melihat anak ayam. Anak ayam! Biar cerah dikit. Terus, habis itu gimana dong? Kan lagi mau berangkat sekolah, tapi bukunya dibakar. Iya, Terus? terus nggak berangkat lah. Terus pas papa udah berangkat, mama langsung buru-buru kayak matiin apinya, terus ngambil apa yang masih bisa diselamatkan. Tapi ya nggak apa sih, pasti walaupun ada yang masih oke, tapi tetap aja kan ada bekas-bekasnya. Dan aku kan sekolahnya di BPK Penabur. BPK Penabur tuh sampai buku tulisnya pun harus dari mereka kan. Jadi kan, jadi harus beli lagi ke sekolah. Sementara kan itu udah tengah semester kan. Jadi mesti cerita dong kenapa gitu kan, aneh soalnya semua buku. Masa semua buku rusak, kalau 1-2 buku oke lah. Terus diceritain pas beli buku? Enggak, sama mamaku enggak. Tapi pas besokannya. Besokannya mama kamu nulis kan di blog? Itu kamu ya? Oke, besokannya? Besokannya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Aku sayang banget sama gurunya. Oh, oke. Terus tapi aku nggak ngerjain PR. Gimana mau ngerjain PR, bukunya nggak ada. Terus aku bilang lah, ini aku tulis jadi short story sih gitu, lucu deh. Ayu pernah baca kalau nggak salah. Jadi aku bilang sama gurunya, aku nggak ngerjain PR gitu. Terus kata gurunya, kenapa gitu? Bukunya dibakar papa gitu kan. Terus gurunya nggak percaya dong. Papaku tuh kan ini apa? Pokoknya orang religius apa sih? Inilah gitu, ada figur religius figure apa sih sebutnya? Itulah. Ya gurunya nggak percaya dong. Terus kayak ya udah lain kali ngerjainnya gitu. Terus beneran hari itu juga sorenya mamaku datang ke sekolah minta beli buku, semua buku yang dipakai semester itu. Jadi barulah dia ngeh mungkin saat itu bahwa ternyata memang bener bukunya dibakar papa. Jadi bukan mama yang cerita, tapi aku yang cerita. Gitu. Terus pengaruhnya pengalaman itu ke cara kamu membawa diri sekarang gimana? Itu kan kalau buat anak umur 5 tahun amazing sekali ya. Buku tiba-tiba dibakar. Terus harus kasih tahu orang lain kan karena terpaksa beli buku, jadi harus bilang alasan kenapa beli bukunya. Terus itu jadinya dampaknya ke kamu gimana? Dampaknya jadi nggak percaya Tuhan ya? Astagfirullahaladzim. Mana itu Tuhan? Tidak ada Tuhan membantu memadamkan buku-bukuku gitu. Ngomong gini pas azan lagi ya Allah. Di mute yuk. Oke, thank you. Ya, gimana dampaknya tuh? Biar seru kita lanjutin dulu ke yang kedua kali ya. Oh, ada 2 kali kejadiannya. Terus itu kan Oktober 2004. Terus Februari 2005 kalau nggak salah, Februari 2005. Itu lagi pagi-pagi gitu lagi, ingat. Pokoknya papaku marah lagi lah. Dia mood-moodan emang. Mood swing dia. Jadi rumah kadang kayak surga, kadang kayak neraka gitu. Tapi kebanyakan kayak neraka sih. Terus not that I have ever gone to hell gitu, untuk konfirmasi apakah mirip gitu. Terus pagi-pagi gitu lagi, singkat cerita, mamaku nggak tahan ngeliat dampaknya setelah buku-bukuku dibakar Oktober itu. Jadi waktu papa mau gitu lagi, mamaku siram minyak tanahnya ke dirinya, maksudnya ke dari kepala di depan aku. Terus bilang ke papa, kamu bakar aja saya sekalian gitu. Terus papa bilang, kamu kalau mau mati nggak usah di sini gitu. Itu di depan aku semuanya. Terus di mana dong?
Nggak dijawab. Kamu kalau mati jangan di sini. Terus di mana dong? Terus itu Terus? posisinya udah di halaman semua juga. Terus akhirnya Oh, papaku angkat itu yang dari halaman. Jadi kamar mandi rumahku tuh pakai bathtub, tapi bathtubnya diperlakukan sebagai bak mandi. ya, Jadi bathtubnya diisi air gitu loh. ya. Ya, gitu. Ya, jadi diceburin lah itu semua ke situ. Sama mama kamu Nah, sekalian kan? enggak. Iya, Kan tapi dia salah berminyak bener. juga. Iya, separuh benar, separuh salah. Jadi papaku ceburin itu semua bukunya, terus mamaku nyebur ke situ. Terus bilang Oh, apa? Ya udah, saya juga mau mati di sini aja karena rusak juga kan bukunya pada dasarnya. oh. Terus ya udah gitu. Terus terjadi lagi papaku berangkat lagi kerja kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus Hmm. aku lah di kamar mandi itu narik-narik mama supaya keluar dari air gitu. Nggak taunya dijawab, tar dulu nih belum bersih semuanya. Iya kan dia lagi berminyak. Iya, lagi bersih-bersih ternyata bukan lagi apa-apa. Itu nggak ada orang di luar yang tahu ya? Rumahnya gede sih. Sombong amat. Maksudnya itu rumah di Cimahi, di Cianjuang tuh ada komplek rumah gede-gede tapi nggak terawat gitu loh, jadi harganya kan lebih Oh, murah gitu, tapi iya. gede, terus halamannya juga gede, jadi orang Jauh-jauh dari mau orang. teriak juga nggak denger gitu. Oh, oke, oke. Dan mamaku emang udah teriak gitu. Jadi kalau harusnya kalau ada yang denger, ya nggak tahu juga sih ya, mungkin orang nggak peduli atau takut kali ya. Hmm. Tapi mamaku udah teriak-teriak itu posisinya. Hmm. Nah, terus itu cuma 2 kali itu berarti kejadian kayak gitu. Habis itu mamaku sama aku pergi dari rumah. Berarti semenjak itu nggak pernah lagi dong? Nggak tiba-tiba mama kamu mengulangi. Well, Yohani, Yohani enggak, ambil buku, terus dia yang mau bakar. Mengulangi. enggak. Kalau yang persis gitu lagi nggak ada. Oh. Nah, terus yang tadi yang belum Nah, baru dijawab. ya mari Dampaknya kita jadi cerita. kemana? Dampak minornya, minor nih. Hmm. Dampak minornya aku ini nggak cuma karena itu sih, I think. Pasti ada faktor lain, tapi I am very possessive with what I own. Posesifnya itu Oh, bukan aku nggak mau minjemin atau nggak mau ngasih, enggak, tapi jangan senggol kecuali minta izin aku gitu. oh, And it applies to everything gitu, bukan cuma misalnya HP atau apalah, atau buku diary lah gitu. say if I write a diary, enggak, ini tuh sesimpel apa sih ya, pokoknya hal kecil kayak pulpen pun I will ya, don't touch gitu. itu doang. Sabar Oh, dong. kirain. Wah, Termasuk cemen. teman gitu juga nggak? apa Termasuk teman gitu juga nggak? saya nggak merasa memiliki teman sih, maksudnya saya nggak merasa dia tuh punya saya gitu. Oh, kirain gini, jangan bakar temanku. Ya iya sih, ya benar. Masa aku Iya, suruh bener. bakar teman, ya nggak Ya, salah, bener. bener. Terus Oke, terus? itu minornya ya. Majornya sebetulnya yang tadi dibilang ada betulnya sih. Majornya sastra Inggris kan? Terus majornya? Majornya yang tadi sebut Kak Frima. Pada dasarnya, I think I lost my faith because of what I experienced. Bukan itu doang ya, tapi maksudnya masih dalam satu konteks besar. Jadi aku merasa gini. Kalau sesuatu yang buruk terjadi padaku waktu aku udah lebih besar, yang berarti mungkin udah berbuat dosa lebih banyak gitu kan. Oke lah, itu kan sebuah konsekuensi atau tabur tuai or whatever that is. Tapi waktu itu aku merasa aku masih kecil, and something like that happened dari aku lebih kecil lagi. Jadi kayak Tuhan tuh kalau Tuhan ada, Tuhan ngapain? Nah kalau Tuhan nggak ada ya udah gitu, maksudnya ya udah ya, I can understand gitu, ya udah gitu kan. So yeah, that's also dampak mempengaruhi cara aku membawa diri sampai sekarang. Oke. Tapi kalau misalnya yang tadi tuh ya, kalau pendengarnya yang konservatif pasti dia bilang, kalau Tuhan ada, Tuhan ngapain? Kenapa orang yang masih anak kecil gitu bisa mengalami hal yang buruk gitu? Jawabannya adalah Tuhan sedang menguji kamu. Ya kan, tipikal jawabannya begitu ya. Yeah, no, I told my mom that and she said the same thing, similar thing. Ya kan. So, terus kita tuh disuruh bersabar dengan ujian itu, terus disuruh bersyukur dengan apa yang kita miliki. Masih mending. Jawabannya gitu kan jadinya kan. Ada orang-orang yang jalanan
lebih susah. Iya, Sama ada jawabannya satu lagi, Ya, kalau itu ujian, ibaratnya kita kalau lagi ujian buat naik kelas gitu. Kalau kita mau naik kelas, pengujinya di mana? Masa Aku nggak mau naik bantuin kelas, ngerjain soal? aku nggak mau naik kelas, aku mau di sini aja. Aku mau akselerasi. Hmm, Iya, iya, iya. Iya, tapi itu ya nggak apa-apa ya. Kalau saya sih, menurut saya kalau dampaknya ke hal-hal yang spiritual atau religius itu perjalanan spiritual dan perjalanan religius orang tuh personal sih. Mungkin orang mengalami hal yang sama, tapi dia jadi menyimpulkan yang berbeda ya nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman yang mau komen bilang, ah, aku juga begitu atau lebih parah dari itu, tapi jadinya makin beriman atau apa. Ya silakan nggak apa-apa itu. Itu yeah, that's perjalanan yang good for personal. you. Mm-mm. Good for you. Iya, iya. Oke, jadi tadi kalau saya simpulkan satu pengaruhnya jadi posesif sama barang yang dimiliki karena pernah mengalami di mana barang yang kamu miliki yang kamu anggap penting tiba-tiba diambil dan dimusnahkan gitu ya sehingga tidak bisa kamu pakai lagi. Jadinya sekarang kalau punya barang hati-hati gitu ya jaganya. Ya, ini nanya. Iya nanya. Oh. Ya, I think bukan hati-hati jaganya sih, Tapi lebih ke jangan senggol. Maksudnya ke orang lain gitu loh. Bukan akunya sih agak gimana ya? Aku cukup peduli dengan barangku, tapi kalau nggak penting-penting banget ya aku selalu juga gitu. oke. Tapi lebih Jangan senggol. ke sikap ke orang lain gitu loh. Sikap ke orang lain gitu. Kalau belum bilang ke aku, jangan otak-atik barangku gitu. Terus dianggap pelit nggak karena kayak gitu atau dianggap ah gitu doang gitu. Ada Oh yang iya bereaksi kayak iya. gitu nggak? Bukan pelit sih, lebih ke iya kok gitu doang. Ini Oke. sih gitu. Ah pena doang nggak boleh disenggol gitu ya. Ah apa sih buku doang gitu ya. Terus kalau Eh, mereka begitu kamu high five bukanya pakai kursi. pakai kursi. Tapi on the other hand, bukan Hmm. on the other hand sih, tapi apa ya? Apa dong On the other leg nggak tahu lah. berarti. Nilai moralnya. Nilai moral. Ya apa? Pesan moralnya. Pesan moralnya. Di sisi lain pesan moralnya adalah Di sisi lain, bukan pesan moralnya. oh Di bukan sisi pesan lain, moral. aku bisa menyatakan apresiasiku atau kasihku ke orang lain dengan kalau aku santai aja mereka nyenggol atau ngotak-ngatik barang-barangku. Oh, oke. Kayak ini contoh ini sih. Wah, kemarin aku ketemu Ayu kan, terus Ayu nggak bawa cash kalau nggak salah. Terus dia ngotak-ngatik cash kamu. Diambil kan? Mana dompet? Buka, ambil, bayar. Wah. Aduh, nggak gitu Oh, ceritanya. bukan. Oke, gimana ceritanya? Terus aku nggak tahu. Terus pas aku dengerin Ayu ngobrol sama Intan bilang nggak bawa cash. Bentar. Ya udah terus. Diulang. Intannya dihilangin. Oh ya, oke. Sorry. Kemarin bilangnya nggak pergi sama Intan soalnya. Bilang ke siapa yang nggak pergi sama itu? Ke Kak Prima. Mana orang Yohani ngirim fotonya ada semua. Iya. Ulang. Oke, ulang. Oke. Jadi kemarin aku pergi sama Ayu, terus Ayu nggak bawa cash kan, terus aku nggak tahu, terus pas aku tahu aku kasih aja dompetku gitu, maksudnya terus Ayunya sampai kalau apa, Ayu ngapain sih, Allah Akbar kata. Allah Saking Akbar kaget kata. maksudnya intinya Ayu kaget gitu loh. Iya, dikasih sedompet-dompetnya itu loh. Iya, dompetnya yang aku kasih bukan cashnya. Kan bisa aku bawa kabur ya padahal. Langsung lari. Ya nggak apa-apa sih, dadah. Intinya gitu. Jadi itu bisa sebaliknya juga gitu. Cuma mungkin kalau orang yang nggak paham nggak bisa ngerti juga bahwa itu bahasa kasih gitu. Iya, contohnya saya. Ya, sekarang jadi tahu kan. Nah, sekarang kita ke Ayu deh. Kalau Ayu gimana nih? Cerita pengalaman traumatis atau pengalaman yang bikin patah hati yang berhubungan sama buku. Apa tuh ceritanya? Kalau Yohani tadi kan berhubungannya sama buku sekolah dan ya dinamika keluarganya. Buku sekolah dan dinamika keluarganya. Nah, kalau Ayu apa nih? Buku apa? Buku tabungan. Nah, itu banyak sih kalau itu ya. Iya, itu traumatis sih setiap ngeliat buku tabungan. Itu semua orang gitu kayaknya. Apa ya? Ada sih. Aku pikir tadinya aku udah lupa, tapi ternyata ingat lagi. Ke-trigger. Bener ya ternyata. Iya, bener cerita ternyata. Yohani. Iya, bener ternyata. Ke-trigger kalau kata orang-orang. Karena selama ini aku udah lupa gitu, terus kayak baru tadi kayak oh iya itu pernah terjadi gitu. Nah, mungkin ini mirip kayak, nggak mirip sih, cuman maksudnya kayak mirip sama, mirip yang Kak Prima ceritain waktu episode lalu. Karena hubungannya sama sekolah, gitu. Tapi bukan SD. Jadi, Eka bentar. Ya.
SMP. SMP. Aku gali dulu ke bagian paling dalam. Oke. Jadi ceritanya dulu ya sampai sekarang sih ya buku tulis itu kan harus dibedain untuk tiap pelajaran kan ya. Yang matematika buat matematika, bahasa Indonesia buat bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, terus SMP itu aku lagi senang-senangnya belajar bahasa Indonesia. Nah, terus nggak tahu kenapa, mungkin karena lagi senang baca buku pelajaran bahasa Indonesianya, jadi yang tadinya si buku tulis selalu dimasukin ke dalam buku cetak biar nggak misah gitu, ini jadi kepisah. Nah, karena kepisah, akhirnya lupa dibawa gitu. Terus ya udah aku berangkat ke sekolah seperti biasa, akhirnya baru sadar bahwa aduh nggak bawa buku tulis gitu. Terus akhirnya karena nggak bawa buku tulis bahasa Indonesia, aku jadi ngerjain tugas bahasa Indonesianya di buku lain. Apa ya waktu itu? Apa ya? Matematika atau apa gitu lah. Pokoknya kentara banget deh. Begitu, karena saat itu posisinya mau beli buku baru pun, aduh, antara nggak ada uang, antara uang jajannya udah habis, atau alasan apa lagi gitulah, lupa aku. Gitu. Itu juga udah sore, jadi kemungkinan besar sih emang uang jajannya udah habis, terus aku baru ngeh gitu. Buku tulis bahasa Indonesia udah nggak ada. Terus udah ngerjain tugas sepenuh hati dan sepenuh jiwa seperti biasa, karena aku suka banget bahasa Indonesia waktu SMP. Nah, terus aku kumpulin, udah nih, ya udah bisa ketebak dong. Gurunya ngomel karena aku pakai buku tulis lain, bukan buku tulis bahasa Indonesia. Terus aku nggak tahu ya, mungkin beliau juga lagi menghadapi hari yang buruk apa gimana gitu ya, marah-marah deh tuh, marah-marahnya aku. Nah itu dia, karena tadi udah lupa ingat, jadi aku udah nggak ingat gitu sebagian besar apa yang dia bilang. Cuman aku ingat bagian dia bilang antara blow on, atau goblok kayak gitu. Gitu. Aku tuh nggak, buatku pribadi ya mungkin mungkin banyak orang-orang yang kayak nggak masalah dikatain on, kayak nggak udah amat dikatain goblok kayak gitu. Cuman buatku yang waktu SD dan SMP itu apa ya, keunggulan gitu ya, keunggulan yang aku bukan keunggulan, apa sih namanya, ya hal yang menurutku aku unggul lah gitu, aku cukup unggul adalah nilai, dan ya guru-guru tuh seneng lah sama aku gitu. Jadi ketika ada guru yang ngomong kayak gitu, itu rasanya nyelkit gitu. Itu ceritanya. Saya tahu tuh, itu bukan persoalan sesuatu yang kamu anggap kamu unggulnya di situ, tapi itu mungkin yang lebih tepat adalah hal yang bisa kamu jadikan landasan untuk self esteem kamu saat itu. Terima kasih sudah menyampaikannya dengan baik. Iya maksud aku itu. Iya betul. Adalah performa kamu di sekolah gitu, bahwa kamu dianggap pintar atau pelajar yang baik gitu. Jadi ketika itu katakanlah diserang begitu ya, jadi dia terasa lebih melukai dibandingkan kalau misalnya diserang penampilan atau apa gitu. Karena yang lain mungkin bukan tempat kamu menggantungkan self esteem kamu gitu. Betul sekali. Terus apa dong dampaknya sekarang? Nah, ini ternyata sama kayak Yohani, ada versi keduanya. Oh, jadi nggak percaya Tuhan juga? Enggak, bukan. Terus aku jadi baru ingat lagi, ternyata aku punya pengalaman yang nggak menyenangkan lagi sama guru bahasa Indonesia juga. Oh, apa tuh? Jadi itu untuk kelas berapa ya? Kayak kelas yang tadi tuh kalau nggak salah kelas 7 deh. Lupa ingat. Nah, tapi kalau yang ini aku jelas ingat, ini kelas 8. Jadi ada tugas untuk bikin... Aduh, ini berisik banget nggak sih anak ayamnya? Lumayan ya? Iya. Terus? Nah, ya udah, lagi pada pergi. Nah, ini kelas 8, waktu itu ada tugas membuat, apa ya namanya? Karya ilmiah. Ya, gitu deh, pokoknya yang disusun kita dari landasan utama sampai ke akhir gitu, kayak mini skripsi lah gitu, tapi beneran mini banget. Nah, aku tuh ngerjain itu dengan sangat semangat gitu kan, karena ya emang tugasnya unik dan nyenengin gitu. Nah, terus entah gimana pas aku kumpulin itu kan kumpulinnya per kelas dong, per kelas semua dikumpulin, terus nanti akan dikumpulin ke pusatnya, ruang guru lah intinya gitu. Nah, terus nggak tahu gimana caranya, aku udah ngumpulin itu. Beberapa hari kemudian ketika ada pelajarannya lagi, aku dipanggil ke depan sama guru bahasa Indonesia. Ini yang aku sebenarnya nggak suka dari apa ya, dari beberapa guru gitu, setidaknya di pengalaman aku gitu ya, kayak senang banget gitu point out kesalahan anak murid di depan kelas gitu kan.
takut ya aku. Iya, iya. Eh, karena ya beda kan antara manggil biasa sama ayo sini gitu. Dia waktu manggil sini dia gitu. Terus aku ke depan kan, aku merasa nggak punya salah jadi ya kenapa Bu gitu. Katanya karya tulis yang aku bikin itu jiplak punya orang gitu. Terus guruku itu nggak banyak ngomong apa-apa, terus cuman kayak bilang, ini kamu jiplak ya? Gitu. Terus aku kayak, hah ngejiplak gimana gitu. Terus ditunjukin lah itu si karya tulisnya. Dibuka satu-satu, terus ada satu, dia ambil satu lagi dari tumpukannya, dibuka dan isinya sama persis. Gitu. Terus di tempatku, di karya tulis aku itu, ditulis gede-gede, jiplak. Kayak gitu. Kenapa bisa ada 2 yang sama persis? Nah, nggak tahu juga, tapi kemungkinan Kamu ngumpul 2 kali. Nggak, namanya beda. Jadi mungkin pas aku udah ngumpulin, ini penjelasan yang paling mungkin gitu ya. Pas aku udah ngumpulin, entah dia ditaruh di mana, ada anak dari kelas lain yang males gitu ya. Terus ya udah gue nyontek aja lah gitu. Diambil lah itu bikinan aku. Terus beneran dibikin persis sama persis. Sama persis, terus mungkin kelas dia duluan yang dikumpulin, atau kalaupun udah sama-sama nyampe meja guru lah gitu di kantor, di ruang guru, mungkin yang diperiksa tumpukan dari kelas yang itu dulu tuh, si anak itu, sialnya begitu. Nah, aku karena masih lah seorang anak SMP dengan self esteem yang rendah ya, jadi aku terima aja digituin. Aku kayak mungkin bukan terima aja, tapi aku juga terheran-heran gitu loh, kayak kok bisa begini gitu. Aku sampai ngeliat berkali-kali ya gitu. Pada akhirnya, tapi besoknya apa pada hari yang sama gitu, aku lupa, pas aku udah nggak nge-freeze gitu, aku udah bisa loading, aku bilang lah sama gurunya bahwa ini saya nggak jiplak, ini saya bikin duluan gitu. Tapi beliau tidak percaya. Gitu, itu sih. Jadi dibilang traumatis ya nggak tahu ya, mungkin udah nggak karena akunya udah lupa gitu. Tapi kalau ingat lagi, ternyata cukup menyakitkan ya gitu kalau diingat-ingat lagi. Gitu deh. Kenapa gurunya nggak panggil aja yang satu lagi ya? Biar di Itu yang aku heran. konfrontasi. Nggak dipanggil yang ada. satu lagi. Gitu. Aku akhirnya bikin baru lagi. Gurunya kurang cerdas. Ya memang maaf banget Bu, tapi ya. Nah, ini buat teman-teman yang jadi guru atau dosen, ya, harus lebih hati-hati dalam memperlakukan muridnya atau siswanya, karena itu dampaknya bisa besar ya, sampai kemana-mana tuh, bisa mempengaruhi karir orang segala macam tuh kalau misalnya semena-mena jadi guru atau dosen. Oke. Nah, terus itu jadinya dampaknya sekarang apa dong? Apakah jadi sekarang kalau ngecekin tulisan orang biar nggak ditulis jiplak? Kemarin kan nulis kan sebelum jadi editor kan, ayo tulis artikel gitu kan. Terus ayo ngecek semua tulisan orang, nggak ada yang sama, aman. Apakah gitu dampaknya? Oh, ada yang menjiplak tulisanku, bukan menjiplak banget. Bukan menjiplak. Sorry, bukan menjiplak, tapi emang beneran diambil. Di copy sama sekali paste. itu. Iya, copy paste. Yang mengambil adalah, mau tau nggak siapa? Yohani. Yang mengambil tulisan aku adalah website Kementerian Agama. Kenapa? Kenapa Kementerian Agama? Kementerian Agama, nih, beneran. Kementerian Topiknya Agama. apa kok sampai ke Kementerian Agama? Jadi, nih, aku ingat banget, waktu awal-awal ada kasus COVID ya, itu timku kebagian buat nulis, pokoknya sebagian besar tentang COVID itu kami yang nulis. Sampai akhirnya, termasuk pemulasaran jenazah COVID. Apa tadi aku bilang? Ya, aku nulis pemulasaran jenazah COVID. Dan ini udah aku tulis. Itu pemakaman maksudnya? Pengurusan jenazah setelah orang meninggal karena COVID. Penyelenggaraan jenazah COVID. Pemulasaraan. Tapi menurut Islam gitu? Atau enggak? Enggak sih, secara umum aja. Itu ini, apa sih? Ya pokoknya pengurusan jenazah ketika seseorang meninggal karena COVID. Terus habis itu prosedurnya gimana gitu, sampai dari dibersihinnya, tapi kan enggak ya, kalau nggak salah, aku lupa ingat. Terus sampai dimasukin ke peti lalu dimakamkan kayak gitu. Nah, belum ada tuh artikelnya di website kami. Ya, terus kebagian aku yang nulis biasa. Emang kalau topik-topik yang agak aneh-aneh dan morbid itu dikasihnya ke aku entah kenapa. Yaudah aku kerjain dah. Jadi nih, cakep kan. Aku publish deh tuh. Kalau nggak salah itu pas masih 2020 deh. Kemudian kan tulisan yang udah lebih dari 6 bulan itu kan harus dioptimasi kan biar nggak tenggelam. Apalagi topiknya juga masih in lah. Nah, terus aku juga tuh yang kebagian buat optimasi tulisanku sendiri. Dan aku buka karena aku kan perlu nambah sumber ya. Terus ada nih dari Kemenak. Wih,
judulnya cakep. Terus pas Apa aku buka, judulnya? ya lupa, tapi pokoknya prosedur pemulasaran jenazah Iya. COVID gitu-gitu deh, kayak judulnya terstruktur lah. Pas aku buka, wih, aku lihat sekilas, wih terstruktur gitu. Terus aku buka tuh halaman setengah-setengah kan, yang setengah ini adalah teks asli dari artikel yang sebelumnya. Ini adalah tulisan yang ada di website Kemenak. Aku sandingkan gitu kan. Oh iya, oke nih, oke masih sama. Sampai akhirnya pada poin langkah-langkahnya, aku lihat, bentar, kok yang kiri, yang dari Kemenak, kok sama kayak yang kanan gitu. Padahal aku nggak merasa menulis, aku nggak merasa Kemenak. mengambil sumber. Aku nggak merasa mengambil sumber dari Kemenak. Bukan nggak merasa, emang terbukti nggak ada orang di bawahnya ada daftar sumbernya gitu. Sampai akhirnya aku lihat tanggalnya, tapi aku lupa banget tuh tanggal berapa. Aku lihat tanggalnya, terus yaudah aku ketawa di situ kayak, oh tulisanku dicomot ke website Kemenak gitu deh. Terus Tapi nggak protes? ya aku udah protes sih, terus aku sampaikan ke editor in chief, tapi nggak tahu abis itu gimana lagi. Terus sampai sekarang masih ada nggak itu artikel yang diambil? Ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu masih ada kalau nggak salah. Itu sekarang aku nggak tahu. Lagian sekarang pun yang di website kami udah dioptimasi, jadi udah beda. Tapi yang jelas lebih cakep. Oke. Karena Ayu yang optimasi, jadi lebih cakep. Harus lah. Sombong amat. Udah dicomot, harus bikin lebih cakep lah. Gitu. Itu sih. Jadi gitu ya kawan-kawan yang kerja ngurusin websitenya Kemenak. Aduh, Coba dicek. saya yang dicari nanti ini. Kalau saya post ini, saya yang dicari ini. Disensor lah nama kementerian nanti. Iya. Teman-teman yang kerja di Kementit. Jadi gitu ceritanya, tulisanku dicatut sama website Kementit gitu. Susah, tadi malah disebutin ya, harusnya enggak, padahal biar seru deh. Aduh. Lah, terus dampaknya apa? Masa dampaknya tulisan kamu dicatut Kementit? Enggak. Ini kan tadi karena judul ini tadi. Iya. Ayo. Kemana ini perginya? Ini tadi karena nanya pas aku lagi nulis. Ayu ini storytellingnya kayak Yusuf Mansur. Nah, ini tidak bermaksud menyerang Pak Ustadz ya. Karena saya familiar dengan storytellingnya. Menyerang Ayu. Storytellingnya Pak Ustadz itu gitu. Dia kasih judul yang bagus gitu kan. Judulnya ini. Dia kasih kisi-kisi kan, sekian step untuk mencapai ini. Terus dia ceritain step 1-nya doang, 2-7-nya nggak ada, karena setelah selesai cerita step 1 dia jadi merembet kemana-mana. Storytellingnya itu. Ayo. Apa tadi? Tadi kan aku ditanyain, aku lagi nulis gimana. Terus. Apa ya, cara membawa diri? Oh iya, mungkin kalau ada satu hal yang bisa aku petik dari 2 kejadian itu adalah jangan sembarangan memperlakukan orang yang tampaknya lebih nggak tahu apa-apa gitu daripada kita. Sama ini ya, kayak yang pertama ya, bullying ya. Kayak gitu deh. Kayak apalagi untuk seorang, ini nggak cuma berlaku buat tenaga pengajar sih, tapi ya people in power ya, yang, orang yang ada di posisi yang punya kuasa dibanding orang lain. Apalagi orang di hadapan itu adalah, maksudnya kayak aku, I look up to guru-guru bahasa Indonesia aku, itu guru-guruku lah pokoknya, guru apapun kayak gitu. Terus sampai maksudnya apa ya, ada anak gitu ya passionate buat belajar, terus dikatain on atau goblok atau blow on lah gitu, aku lupa. Itu kayaknya nggak patut deh gitu. Jadi ya jangan asal ngatain orang. Terus kalau ada sesuatu yang bermasalah tuh kayak tadi karya tulisku ya, jangan asal nuduh ya, tabayun. Apa tuh tabayun, Yohani? Apa, ayo? Ini saya kasih tahu nih, ini kalau berdebat sama orang Islam tuh pakai kosakata yang berbau Islam. Tabayun dulu Pak, gitu. Tabayun dulu Bu, gitu kan. Iya betul. Oke. Ya udah segitu aja ceritanya. Segitu aja. Tuh. Tapi Ayu tuh melenceng dari topik. Ya iya, tapi kan buku juga, buku. Enggak ada. Jadi buku ini hanya prelude-nya aja gitu, karena buku aku ketinggalan. Aku nulis dituduh copas. Terus pas sudah dewasa, justru tulisan aku yang dicopas. Kan topiknya jadi bukan buku dong. Topiknya copas jadinya. Kan masih ada bukunya di awal. Kan aku tidak akan dihardik kalau bukan karena masalah buku. Lagian dadakan. Saya sih kalau pengalaman yang traumatis tentang buku nggak ada kayaknya. Nah, apa ya yang traumatis? Nggak ada sih.
Masa nggak ada? Kemarin Nggak tuh nggak traumatis kumpulan amat. yang kumpulan cerpen Maligus Law itu nggak traumatis. Iya, oke. Oke. Ini Oke, oke. apa kayak Ceritanya mungkin lebih ringan Madilog dari gitu, nggak bikin trauma. kalian ya. Cerita-cerita tentang buku tuh ada beberapa tapi ringan-ringan. Misalnya kalau tentang buku yang dimiliki sendiri, itu saya suka buku dari masih SD dan lebih condong suka ke buku yang berat gitu, yang sastra Indonesia zaman dulu gitu. Karena kebetulan dapatnya itu waktu kecil. Jadi ceritanya kakak saya suka beli buku dari temannya, yang temannya ini konon bapaknya itu orang yang kerjanya mendistribusikan buku buat perpustakaan. Jadi buku yang dibeli kakak saya adalah buku yang di pojok kanan atas ada label milik negara tidak untuk diperdagangkan. Kenapa dibeli ya? Lebih parah lagi kenapa anak ini jual ya? Saya nggak tahu tuh ya di internal keluarga temannya itu gimana. Mungkin uang jajannya kurang, terus ini stok buku bapaknya banyak kan diambil, dijual gitu kan. Dan zaman itu tuh kakak saya belinya murah gitu kayak 1.000 perak gitu. Kayaknya paling mahal cuma 3.000 perak lah, satu buku 3.000 Itu tahun berapa ya? Kok kayaknya tua banget deh. Waktu SD. Dan di daerah juga kan. Di sana tuh nggak ada Gramedia, nggak ada toko buku yang brand di sana. Jadi cari buku bacaan, ya itu udah kelebihan ya, bisa punya akses ke buku kayak gitu waktu itu kan. Jadi dibeli sama kakak saya banyak kan. Setiap hari dia pulang sekolah bawa bukunya ya nggak tahu juga kenapa dia pilihnya yang sastra-sastra. Nah, setelah tamat SD kan berarti dia nggak punya akses lagi kan ke teman penyelundup buku ini. Setelah dia tamat SD saya jadinya harus terpaksa kumpulin duit dan beli buku sendiri ke toko buku di pasar dan nggak terlalu pemilih sih apa yang ada saya beli gitu. Nah, ketika SMA itu mulai kenal sama teman yang suka minjem buku dan saya tuh udah wanti-wanti. Bagi saya buku koleksi itu penting, ini jangan sampai rusak atau hilang gitu. Udah diwanti-wanti tuh. Ada satu buku yang berseri, saya lupa apa. Isinya ada sekitar 9 buku lah. Terus dia pinjam satu, terus kembali, pinjam satu, terus kembali. Terus terakhir tuh dia pinjam sekali 3 gitu. Terus tidak kembali. Jadi koleksi saya jadi rusak. Udah lengkap tuh ada 9 kan satu seri itu. Jadi hilang 3 dan barangnya nggak ada lagi, barangnya langka gitu. Dicari tuh nggak ketemu lagi di mana-mana gitu. Jadi saya semenjak itu waktu SMA, semenjak itu saya nggak mau pinjemin buku ke orang gitu. Jadi trauma meminjamkan buku ke orang. Bukan trauma bukunya berarti. Ya, trauma meminjamkan buku ke orang karena bagi saya buku koleksi itu penting. Dan kalau dihilangin orang tuh lebih apa ya? Lebih menyakitkan daripada hilang atau rusak karena kesalahan saya sendiri. Karena banyak juga buku saya yang rusak karena salah saya sendiri. Soalnya waktu saya di Depok itu bukunya nggak dipindah-pindahin. Biasanya saya pindah-pindahin kalau nyimpan buku. Udah terlalu lama nggak dipindah-pindahin, ternyata ada rayap gitu. Dipatok ayam. Bukunya bukan dipatok ayam. Bukan aku yang dipatok ayam. Oh, kamu yang dipatok ayam. Bukunya tuh kena rayap jadinya. Padahal bukunya ya lumayan bagus-bagus lah. Dan kumpulnya susah kan. Kumpulnya beli di bazar-bazar yang berbeda gitu. Nah, jadi semenjak itu saya jadi lebih hati-hati pinjemin buku sama bukan lebih hati-hati ya kalau pinjemin, sama sekali nggak mau kayaknya, hampir nggak pernah pinjemin buku ke orang sekarang. Sama lebih hati-hati nyimpennya. Jadi kalau sekarang tuh rutin dipindahin bukunya dibersihin. Itu yang pertama. Jadi ringan kan ceritanya, cuma nggak mau pinjemin buku orang aja. Yang kedua, cerita yang ringan yang berhubungan sama buku. Ini buku tulis nih, mengimbangi cerita kalian ya, buku tulis sekolah. Buku tulis sekolah. Waktu saya SMP itu kelas 2 kayaknya. Saya kelas 2 B atau C ya? B. Kelas 2 B. Terus ada teman perempuan di sebelah di 2C yang cukup terkenal lah di sekolah itu ya zaman itu. Yang saya nggak tahu adalah ternyata di teman cowok saya di 2C namanya Erik. Ternyata dia suka sama teman yang perempuan ini. Saya karena apa ya saya sering jalan sama dia, entah karena OSIS atau karena apalah gitu, pokoknya ada sesuatu yang menyebabkan saya sering jalan sama dia di sekolah gitu, jadi sering banget kami berdua-dua di sekolah. Nah, terus pada suatu hari kan Erik tuh pinjem buku catatan saya. Beda kelas kan, jadi masih make sense gitu, oh mungkin dia ketinggalan pelajaran yang udah di sekolah di kelas saya terus belum di kelas dia terus pinjam catatan. Terus pas bukunya dikembaliin di halaman belakangnya ada catatan dari Erik. Nama teman perempuan ini namanya Novi. Catatannya begini, ini lucu. Jauhi Novi atau mati.
Itu lucu. Itu lucu banget sih. Kayak dia kebanyakan nonton sinetron. Joey Novi atau mati. Catatannya. Aduh. Terus akhirnya Terus pilih apa? pilih mati. Pilih mati. Enggak, karena saya udah lebih dulu berteman sama Novi dan lebih akrab gitu kan daripada sama Erik ini. Saya nggak akrab-akrab banget sama Erik ini. Saya ya udah lah lagian kelas 2 itu. Kelas 2 itu saya ketua OSIS. Jadi iya kan. Jadi kayak siapa orang yang bukan siapa-siapa ini berani mengancam ketua OSIS. Sombong amat. Itu sih lucu. Tapi itu nggak menyebabkan trauma ya. Itu tidak menyebabkan saya nggak mau minjemin buku catatan ke orang lain. Kalau Kayaknya sekedar Erik yang trauma. iya. Mungkin Erik yang trauma sama ketua OSIS kali ya. Pas Iya. dia SMA mungkin dia nggak mau temenan lagi sama ketua OSIS. takut cewek yang dia suka lebih sering jalan sama ketua OSIS. Padahal nggak ngapa-ngapain, namanya cuma di sekolah kan. Cuma kayak emang semua orang bisa lihat gitu. Jadi sekolahnya desainnya kayak letter U atau box gitu dan di tengah-tengah lapangan. Jadi kalau kami jalan berdua dari satu tempat ke tempat lain kan lewat di situ tuh. Dan sering keluar di yang orang lain belum keluar. Mungkin beneran urusan OSIS kayaknya ya. Jadi orang lain belum keluar kan udah keluar karena ke ruang guru atau kemana gitu. Gitu. Jadi emang pada lihat kan jalan berdua di situ. Gitu ceritanya. Itu nggak traumatis sih. Cuma itu kan tadi kita topiknya cerita yang patah hati ya. Mungkin yang patah hati Erik. Iya, Erik patah hati itu. Bukan saya. Erik yang patah hati itu. Erik yang patah hati. Nah, terus ada satu lagi kayaknya, buku yang ceritanya lucu. Nah, itu yang terakhir tadi. Buku yang bikin saya trauma adalah kumpulan cerpennya Ferry Guslo. Mohon maaf ya Mbak Meli. Kenapa? Jadi buku itu Ini keluar menarik ini. waktu saya SMA kayaknya. Buku itu keluar waktu saya SMA. Bisa di googling itu kapan. Ketahuan saya SMA aja kapan. Dan waktu SMA itu saya lagi suka-sukanya baca cerpen. Saya lebih suka cerpen daripada novel. Jadi saya lebih suka baca buku yang berupa kumpulan. Baca misalnya yang Horizon, yang kitab sastra yang cerpen misalnya gitu. Buku kumpulan cerpen siapa gitu, buku kumpulan cerpen Kompas misalnya gitu. Jadi emang lagi suka cerpen. Terus buku itu keluar kan. Dan Meli kan sebagai musisi dikenal cukup baik gitu ya dalam menulis lirik lagu. Dalam menulis lirik lagu. I just wanna say I love you nggak? Ya, tidak termasuk itu ya. Lagu-lagunya yang dulu kan bagus. Kayak misalnya lagu ADC kan bagus kan. Terus keluar buku kumpulan cerpennya. Wah, kayaknya bagus nih gitu. Terus ternyata teman saya ada yang punya yang tinggal dekat sekolah. Jadi saya mampir. Selesai jam sekolah saya mampir ke rumahnya. Saya mampir ke rumahnya terus lihat-lihat bukunya, komiknya kayak ya saya sering minjem jadinya sama dia kan buku dia. Terus ada buku itu. Wah, bagus nih kayaknya gitu kan. Buku kumpulan cerpen dari Guslo gitu. Saya pinjem terus saya baca tuh. Kayaknya cerita yang awal masih lumayan kayaknya. Jadi isi buku itu ada 10 cerpen, judulnya 10 A. Tulisannya ARRRGH gitu kan. 10 A gitu. Temanya macam-macam ya, temanya beda-beda gitu. Dibaca satu ya decent lah gitu, dibaca dua can do better kayaknya gitu kan, dibaca tiga. Baca 4 sampai 10 gitu. Karena baca tuh harus sampai habis ya, regardless gimana pun. Siapa tahu di belakang bagus gitu kan. Baca tuh harus sampai habis. Habis itu ya sesuai sama judul bukunya sih. 10 kayak ngapain gua baca ini mah. Mbak Meli nulis lagu aja, jangan nulis cerpen lah. Maksud saya nggak apa-apa ya orang mencoba new avenue gitu ya, sesuatu yang baru yang mungkin dia tertariknya pas sudah dewasa kan, tertarik ingin nulis gitu, cerpen atau fiksi gitu. Nggak apa-apa, tapi ya minimal mungkin belajar dulu, terus ada draft, terus minta feedback dari orang lain, terus dipoles gitu kan. Terus mungkin bikinnya banyak, mungkin jangan 10, terus 10-10-nya dipublish, mungkin bikin 20 terus dikurasi, dipilih yang terbaik baru dipublish gitu. Idealnya kan gitu ya, tapi nggak tahu kenapa waktu tahun itu beliau memutuskan bikin 10 publish semua, dijual, dan karena orang-orang nggak tahu dibeli, dan orang-orang menyesal. Termasuk saya, buku yang traumatis itu. Oke, itu ceritanya ringan-ringan aja kok saya yang berhubungan sama buku. Nggak ada yang terlalu berat. Coba baca ini lagi deh. Satu buku puisi. Apa tuh? Puisinya Panji Ramdana atau Ramdhani gitu, pasti trauma. Oh, kenapa? Kenapa? Apa isinya? Apa isinya? Isinya
Isinya puisi cinta Oh, oke. ala Tapi Tumblr. ala Tumblr. Ala Tumblr ya. Please. Nanti ada yang komen nih, gitu-gitu jauh. Sudah menerbitkan karya, balas dengan karya. Saya juga, karya saya ada di Kemencit. Kementit. Enggak, nih. Buat teman-teman yang kalau misalnya ada orang yang menyampaikan review atau kritiknya terhadap sesuatu, terus jawabannya, wah bisanya kritik doang, kamu tidak bisa bikin. Ya memang, sejak kapan syarat mengkritik adalah harus bikin? Kayak, saya nggak bisa bikin nasi goreng. Jadi pedagang nasi goreng nggak bisa saya. Tapi kan saya bisa bedain nasi goreng ini terlalu asin. Misalnya, dan nasi goreng di sebelah sana lebih enak. Saya bisa bedakan sebagai konsumen, dan saya bisa kasih komentar itu dong sebagai konsumen. Setuju. Sebagai orang yang menikmati. Nggak ada ya, syarat kritik itu harus bisa bikin, syarat kritik itu harus bla bla bla, syarat kritik itu harus disampaikan langsung ke orangnya, nggak boleh di publik, karena nanti malu bla bla. Nggak ada. Syarat kritik itu cuma satu, kritiknya make sense. Itu aja. Kalau kritiknya nggak make sense, nah berarti baru salah tuh yang mengkritik. Nah, jadi opsi kalian kalau nggak suka dengan sebuah kritik adalah buktikan kritiknya nggak make sense, itu aja. Nggak bisa dilarang kayak, oh bikin nggak bisa tapi kritik. Ya, ya memang nggak semua orang harus bikin, tapi semua orang kan bisa menikmati dan punya opini gitu. Termasuk podcast ini ya. Termasuk podcast ini. Boleh kalian kritik, kalian nggak harus bikin podcast dulu untuk mengkritik ini. Dan boleh juga kalian mengkritik pengalaman aneh-aneh yang kami ceritakan tanpa kalian harus mengalami dulu, boleh banget gitu. Gak akan ada larangan, kritik doang lu nggak ngalamin, nggak boleh, bebas lah. Iya. Malah jangan punya pengalaman traumatis dulu, jangan. Iya, justru jangan punya ya. Iya, sangat Justru tidak kan- dianjurkan. Jangan. Justru kalian supaya jangan mengalami hal-hal traumatis, cukup tahu aja gitu pengalaman traumatis dari orang lain dan dijadikan pembelajaran bahwa pengalaman kayak gitu tuh dampaknya jadinya orang berperilaku kayak gini. Mungkin bisa jadi kayak jadi insight gitu ya. Kalau kita melihat orang yang wah dia terlalu menjaga barang kepunyaannya, mungkin waktu kecil barangnya pernah dibakar bapaknya. Terus kita punya teman yang dia nggak mau pinjemin buku, nggak asik koleksi bukunya banyak doang, dipamer doang di sosmed, ditumpuk sampai lebih tinggi dari dirinya. Wah, di foto, tapi nggak mau pinjemin. Terus cerita-cerita kan, wah perpustakaan UI lagi bagi-bagi buku, aku ambil 100, tapi nggak mau dipinjemin. Ya mungkin dia Ada yang begitu ya? ada. Ada. Depannya M, bukan? Ada. Ya mungkin dia punya pengalaman traumatik minjemin buku terus nggak balik, padahal buku itu penting bagi dia gitu kan. Atau ada juga yang nggak mau minjemin buku catatan, catatan doang gitu. Ya mungkin dia punya pengalaman traumatik, buku catatannya ditulis Diancam. jauhi Novi atau mati. Jadi nggak mau lagi pinjemin buku catatan. Gitu. Ya semoga cerita-cerita kita hari ini, pengalaman yang bikin patah hati atau bikin trauma dengan buku itu bisa menghibur dan menjadi pelajaran buat teman-teman dan bisa buat kita lebih mawas diri dalam membawakan diri. Segitu aja untuk episode kali ini, kita akan lanjut di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih wadidaw. Ya oke, bye.